Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Oke, untuk episode kali ini kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang udah masuk di aplikasi WA aku. Ini untuk tema yang sekarang aku bakal ngangkat tema Shopee Pay Later lagi. Jadi banyak ini rupanya yang menggunakan fitur Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Jadi ketika gagal bayar, ketika macet, curhatnya ke saya. Oke, pertanyaan pertama kita langsung aja ya tanpa banyak basa-basi. Pokoknya basa-basinya cuman kalian wajib like, share, and subscribe aja channel YouTube saya, gitu aja udah, supaya saya lebih semangat lagi. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, saya bacain dulu. Kak, saya sudah terlambat membayar Shopee Pay Later saya selama 2 bulan. Lama ya? 2 bulan, tapi saya udah nggak pernah ditagih lagi, Kak. Gimana dong? Oke, jadi gini ya, seperti dulu pernah saya singgung juga masalah tagihan Shopee Pay Later. Mereka biasanya gencar melakukan penagihan itu di 2 minggu pertama, di awal-awal aja. Ketika lewat dari durasi waktu 2 minggu pertama itu memang hening, menghilang juga merekanya, ghosting ghostingin diri sendiri, hilang juga merekanya. Jadi kalau memang mereka nggak menghubungi kamu lagi, kalau memang kamu sudah punya dananya, pasti mereka dulu pernah kirim email, ya, kirim email ke kamu, dan kamu bisa balas email tersebut dan tanyakan kepada pihak admin Shopee berapa total tagihan kalian yang harus kalian bayarkan. Nanti biasanya mereka akan memberikan nomor rekening perusahaan mereka, tapi jangan atas nama individu atau personal ya. Biasanya mereka menggunakan nomor rekening, kalau memang secara resmi dia nomor rekening perusahaan atas nama ya Shopee Indonesia Tbk gitu. Kalau memang udah ada dananya ya. Jadi kayak gitu aja solusinya dari aku. Tinggal ya kamu kirim aja email ke mereka, ke tim adminnya, tanyain berapa jumlah total yang harus dibayar, dan nanti kirim aja langsung lewat M-Banking atau lewat ATM ke nomor rekening yang udah mereka kasih. Nah, artinya memang hutang kalian udah lunas sama mereka gitu. Terus ini ada pertanyaan yang kedua. Kak, saya sudah terlambat bayar Shopee Pay Later ini selama 2 minggu. Terus dari pihak admin Shopee Pay Later ini mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi rumah saya bersama tim kuasa hukum. Seperti ini lagi bunyinya. Mereka akan datang ke rumah kalian dengan membawa kuasa hukum. Tapi masih ada lanjutannya ini tadi kan. Tapi saya takut, Kak, nanti kalau mereka datang banyak-banyak, malu saya sama tetangga dan keluarga saya yang lain. Oke. Jadi gini ya, Neng, nggak usahlah disebutin namanya ya. Gini ya, Neng, kalau mereka memang mengatakan bahwasanya mereka akan datang ke rumah kamu dan melakukan penagihan langsung, itu kalian iyakan aja, silakan datang ke rumah kamu gitu. Dan biasanya enggak kok, mereka enggak bakalan rame-rame. Apalagi memang kondisinya dia mengatakan akan membawa tim kuasa hukum, paling 2 orang atau 3 orang sama dia. Jadi ya udah hadapin aja. Kalau memang kamu punya uang, kamu siapin uangnya. Kalau memang kamu belum punya uang, ya bilang aja kalian belum bisa bayar karena memang kondisinya nggak ada uang. Mau diapain? Tapi jangan mau
dikasarin gitu. Apalagi dia, saya mau sita barang kamu, tapi rasanya nggak sampai segitu, karena memang mereka ini kan udah di bawah naungan OJK, jadi mereka nggak diperbolehkan seperti itu. Cuman apabila memang ada kejadian yang seperti itu wajib dipertanyakan. Kalian pun juga punya hak, punya kuasa untuk membawa, mengkasuskan mereka, ibaratnya gitu. Malu apabila malu dan tidak malunya itu sebetulnya sih iya, tujuan mereka mengeluarkan email atau mengirim pesan kepada kamu dengan mengatakan bahwasanya mereka akan datang dengan tim kuasa hukum, itu sebetulnya memang untuk mengenai mental kamu, dan kamu udah terkena mental. Kenapa saya bilang kena mental ya? Karena itu kamu udah merasakan ketakutan, kamu takut apabila nanti keluarga dan tetangga kamu tahu bahwasanya kamu punya hutang di ShopeePay. Terus kamu takut kalau misalnya mereka tahu, dan kamu akan malu sekali gitu. Malu sekali berhadapan dengan para tetangga, malu sekali berhadapan dengan sama saudara gitu kan. Sebetulnya sih itu masih dalam kategori ancam, bukan ancam, gertakan gitu, gertakan. Cuman ini kamu nggak sebutin jumlah nominal ShopeePay letter yang kamu gunain ini berapa gitu. Ini iya ya. Alamatnya ini di Sumatera Barat. Aman lah, nggak bakalan kamu didatangin kok, masih aman. Atau kalau memang kamu didatangin, ya itu tadi, hadapin aja, kalau ada uang kamu bayar, kalau nggak ada uang sampaikan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Oke, yang ketiga, sebentar. Yang ketiga ini dari Riau, jauh, dari Kepulauan Riau. Siapapun Anda yang di sana, ini aku bacain ya hasil tukar pikiran kita kemarin di WhatsApp. Kak, saya pakai Shopee pinjam, terus nggak bisa bayar, apakah saya akan dipenjara? Kamu harus scroll video aku ke bawah ya, scroll video aku sampai bawah, itu kamu tonton dari awal sampai akhir, sampai yang sekarang. Ada nggak aku kasih gambaran atau kasih materi tentang orang yang nggak bisa bayar hutang terus terpenjara? Tapi kasusnya ini hutang ya, bukan penipuan ya. Nah, orang yang nggak bisa bayar hutang itu masuk penjara? Nggak ada. Intinya gini aja buat kamu yang di Kepulauan Riau sana, masih seperti tadi, jika kamu udah ada uang silakan dibayar hutang kamu, tapi kalau kamu belum ada uang silakan cari uangnya dulu, gitu aja. Tapi tetap harus punya niat untuk membayar. Jangan mentang-mentang cuman diancam-ancam atau dikirim email atau dikirim pesan WhatsApp kalian malah keenakan, malah benar-benar nggak mau bayar. Nah, ini yang nggak saya setuju sebenarnya. Saya memberikan materi tentang seputar aplikasi pinjol ini bukan untuk menguatkan mental kalian, terus akhirnya setelah kuat kalian nggak mau bayar hutang, bukan ya. Tetap pada konteks awal bahwasanya hutang itu kepada siapapun itu wajib kalian bayar ya, dengan cara apapun hutang wajib dibayar dan dilunasi. Oke, yang terakhir ini cuman 5 pertanyaan aja ya yang aku angkat. Yang paling banyak ini yang ditanyakan tentang aplikasi ShopeePay Letter dan Shopee Pinjam. Yang terakhir ini dari Aceh, Cin. Oke, dari Aceh. Bentar, ini panjang banget sih cucornya, aku cari intinya dulu. Oh iya. Jadi intinya gini, pertanyaan ini panjang banget sih habisnya. Jadi intinya gini, dia ini memiliki hutang di ShopeePay Letter itu sampai 7 juta. Banyak amat
itu limitnya udah kayaknya ini udah ini sih udah banyak, udah lama dia menggunakan aplikasi ini sampai udah punya limit sampai 7 juta. Jadi memang udah banyak dan udah lama dia udah sering banget gunain aplikasi Shopee Paylater ini. Jadi ketika di tagihan 7 juta dia gagal bayar karena memang udah nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk membayar. Oke. Intinya dia takut hutangnya 7 juta ini berbunga, beranak pinak, sampai membengkak. Nanti dari hutang 7 juta malah ia akhirnya berhutang berpuluh-puluh juta. Oke, buat mbaknya yang di Aceh sana, semoga masih nonton. Jadi gini ya mbak, untuk sebuah lembaga keuangan bank ataupun bukan bank, ini mereka memiliki ketentuan atau peraturan yang harus ditaati. Ketentuan dan peraturan dari OJK itu tentang bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman ini tidak boleh lebih besar dari pokok. Jadi berapa lama pun kamu gagal bayar, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, selagi kamu memang ada niat baik untuk menyelesaikan utang kamu, jadi ya nggak perlu kamu khawatir apabila nanti hutang dari 7 juta ini menjadi 70 juta misalnya, nggak bakal seperti itu, karena memang kamu berurusannya dengan aplikasi pinjaman online yang legal. So, kalaupun memang nanti ada solusi atau kelanjutan dari pinjaman ini, paling nanti juga akan diadakan negosiasi dan mediasi. Dari hutang 7 juta ini berapa sebenarnya pokok yang kamu gunakan, nanti biasanya ada negosiasi tentang pembayaran pokok dengan caranya juga ada nanti. Sanggup kamu bayar cash satu kali pembayaran, silakan. Apabila nggak sanggup, nanti ada solusi atau perundingan lain seperti dicicil atau tempo. Oke, buat mbaknya yang di Aceh, jadi nggak ada ya, nggak bakalan hutang kamu yang 7 juta itu beranak pinak menjadi 70 juta, nggak, karena kamu berada di aplikasi yang sudah di dalam naungan, sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. So, kumpulkan aja dulu uangnya dari sekarang. Apabila memang sudah terkumpul, nanti hubungin aja pihak admin atau pihak CS dari aplikasi Shopee. Nanti mereka akan kasih solusi kok. Apalagi mereka memang udah perusahaan besar ya, pasti ada solusi dari mereka. Oke, 5 pertanyaan teratas yang memang dari kemarin juga aku pilih-pilih, yang menanyakan tentang aplikasi Shopee Pay dan Shopee Paylater. Dan ya Shopee Pinjam Shopee Pinjam dan Shopee Paylater. Dan ini udah 5 pertanyaannya udah aku angkat semua. Semoga bisa membantu, semoga bisa melegakan, menguatkan buat kita sesama manusia yang masih berkecimpung atau masih berada di dalam lingkaran hitam ini. Selalu semangat, selalu strong apapun kondisinya, selalu positive thinking, dan jangan memendam semua pikiran kalian. Apabila kalian nggak percaya, bercerita kepada teman, kerabat ataupun saudara, kalian boleh kok cerita sama aku siap mendengarkan, apabila memang ada solusinya, aku siap kasih arahan gitu. Oke? Nomor WA aku ada di description box, silakan WA aja langsung. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Next kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang masuk seputar aplikasi pinjaman online. Kalau episode kali ini tentang Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, next kita akan angkat video apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya, minta diangkat apa lagi, biar nanti aku kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua untuk kita bahas bersama di sini. Oke, see you next video. Thank you for watching.